Halo semuanya, nama saya Sean dan saya lagi di tempatnya Oma Lin. Dan hari ini kita bakal bahas Sansevieria. Oke, hai, salam jumpa lagi di Sansevieria di Nursery Oma Lin. Ya, Instagramnya nanti ada di layar, silahkan Oke. follow kalau mau tanya-tanya, kalau mau cek koleksinya. Jadi di episode ini kita bakal bahas koleksinya Oma Lin. Dan juga mungkin kalau bisa aku nanya sedikit tentang histori, cara rawat, dan lain-lainnya. Sebelumnya aku ketemu booth-nya Oma di acara Taman Lapangan Banteng. Jadi untung waktu itu datang jadi bisa ketemu pegawainya Oma Lin. Namanya siapa ya pegawainya ya? Lupa. Ruli. Ruli, ya Ruli. Thank you Ruli. Kita say hello aja. Ruli anak saya. Oh Ruli anaknya? Iya. Aku kira, sorry. Iya. Ya. It's okay. Tapi he live away, dia nggak di sini ya? Nggak Iya. di... Oh oke. Because istrinya di Makassar. I see. Oke, mungkin ntar kita ketemu lagi di Taman Lapangan Banteng atau di acara Iya. Wonosobo ya Iya. mungkin ya. Karena ntar kita juga pergi. Oma, koleksi Sansevieria udah berapa lama? Saya memulai dari tahun 2000-an. 2000-an, jadi udah 20 tahun bisa. Iya, betul. 2000 slow, tapi pasti kita memiliki. Waktu itu susah mendapatkan stok Sansevieria. Oh ya? Saya harus ke Medan, saya harus jalan ke Surabaya, kemana-mana untuk mencari jenis-jenis Sansevieria. Jadi di tahun 2006 ya, 2005 saya dengan komunitas yang ada di sini, kita rame-rame mengenalkan apa itu Sansevieria, tanaman Sansevieria. Tanaman Sansevieria ini adalah tanaman yang bermanfaat untuk manusia. Waktu itu kita berbicara masalah climate change, karena gunung es sudah banyak yang ini turun hancur karena panas ya, karena rumah kaca. Justru itulah kita mencoba membantu bagaimana di khususnya negara Indonesia bisa mengurangi polutan yang begitu banyak, motor, mobil, itu semua polutan. Ya, begitulah mulanya. Jadi saya lama-lama jatuh cinta sekali sama Sansevieria. Dan sekarang saya memiliki banyak jenis, sehingga sekarang tinggal mencari. Kemarin saya ke Thailand, rupanya di Thailand yang punya Sansevieria belum mengikuti pameran, jadi kita harus hunting ke rumah mereka. Tapi di Thailand ada juga ya kolektor Sansevieria? Banyak ya? Banyak. Jadi di Indonesia ada komunitasnya kalau nggak salah? Banyak sekali komunitas di Sansevieria di Indonesia. Oma member dari mana? Member apa? Saya bikin satu komunitas, yaitu namanya disingkat jadi kompensasi. Kompensasi artinya komunitas pecinta Sansevieria Indonesia. Ya, di situ kita mengajak Uli Sigar, Ibu Uli Sigar. Dia juga seorang artis dan dia adalah pakar lingkungan hidup. Dia adalah pejuang lingkungan hidup di Indonesia, sudah sangat terkenal. Jadi kita kerjasama, saya mengatakan bahwa Sansevieria ini juga bisa dimanfaatkan untuk lingkungan hidup. Jadi kita mencoba ke mall-mall menawarkan, terus kita mengadakan pameran. Alhasil sekarang berjalan 10 sampai 20 tahun, penggemar dan pecinta dan pemula Sansevieria itu banyak. Menarik. Apalagi di daerah kecil di Pulau Jawa. Itu rata-rata anak-anak umur 15-16 belum punya kegiatan. Paling-paling kalau dia mau cari untuk sebatang rokok atau apa ya, dia nunggu kerja di satu lapak. Nah di situ dia kerja, lama-lama dia kenal. Tetapi dengan mengikuti kegiatan bosnya, akhirnya mereka mencoba. Dan itu terbukti sekarang. Nanti di Wonosobo, Sean bisa lihat bagaimana satu kampung itu semua penyilang, pengumpul Sansevieria dan mengeluarkan Sansevieria hybrid yang berkualitas. Menarik. Ya. Dan tadi, since Oma ada mention mall, sebenarnya Sansevieria ada tanaman yang kuat indoor ya, Kuat. dibandingin banyak genus lain-lain. Ya, indoor, betul.
Tetapi walaupun bagaimana, kalau kita pecinta tanaman, kita nggak akan menyia-nyiakan sampai mati ya, sampai 2 bulan. Cukup sebulan kita keluarkan, suatu minggu nanti kita masukkan lagi. Ya, lah kalau kita juga sebulan dikurung, tidak ada kena matahari juga tidak sehat. Jadi kita harus berpikir hanya bukan untuk diri kesenangan kita, tetapi pohon ini juga harus kita samakan seperti orang gitu. Kalau saya selalu begitu. Iya, saling respect, saling hormat, saling itu ya, bantu gitu. Iya, menjelang malam jam 6 sore. Semua tanaman yang ada di rumah saya dan tanaman di luar itu mulai mengeluarkan karbon, CO2. Oh. Dia butuh oksigen, jadi rebutan sama manusia. Oke. Nah, disinilah peran Sansevieria kalau saya baca di buku. Jadi dia itu selalu mempunyai mekanisme peleburan karbon tadi. Dia serap karbon, ya, dia turunkan dari bawah dari daun langsung ke akar, di akar pecah di tanah. Dan dari daun ini dia mengeluarkan oksigen. Saya ada pertanyaan dari audiens kalau saya mengadakan acara talk show. Dia bilang bagaimana dia mengeluarkan oksigen? Kalau dia sendiri butuhkan oksigen, dia juga mengeluarkan karbon. Ya saya bilang semua tanaman membutuhkan itu, sudah aturan dari Tuhan, saya bilang. Kalau malam pohon itu mengeluarkan oksigen, mengeluarkan karbon, tetapi untuk di Sansevieria sangat sedikit kalau dalam penelitian ya. Jadi ibu kegiatannya di sini sebagai kolektor dan juga ada nyaca, ada hybrid. Ya. Mungkin nanti kita bisa lihat sedikit hybridnya. Dan ada seller juga, jadi kalau ada yang mau nyari tanaman atau mau nanya bisa langsung ke Instagramnya Oma Lin. Iya. Iya. Di sini sekarang kita lagi duduk di area VIP-nya, karena di sini santai sebenarnya. Jadi ada kursi santai di sebelah sini, terus ini pemandangannya bagus. Di sini tanaman Sansevieria yang paling disayangi Oma Lin di sini yang di belakang kita lihat, karena ada yang usianya udah cukup 8 tahun, 9 tahun. Iya. Saya itu penggemar membeli tanaman itu kecil. Setelah dia besar, itu satu kebanggaan untuk saya. Iya. Dan sebenarnya Sansevieria itu cepat atau pelan menurut Oma? Menurut saya cepat. Cepat ya? Iya. Oh, itu konsepnya kita beda. Mungkin aku pengalamannya limited, kurang dibanding Oma. Jadi Sansevieria ini ada 3 jenis. Daun tebal itu kita sebut flat leaf. Daun bundar itu kita sebut round leaf. Trifasciata. Oh, oke. Nah, untuk trifasciata itu kalau kita tidak kenal, gagal terus, termasuk saya. Karena saya ini jalan terus, jarang di rumah. Saya ngikutin kontes di daerah-daerah, mereka minta hadir. Nah, untuk trifasciata tidak boleh lepas daripada pupuk ataupun insektisida. Jadi kita harus memakai, mungkin kalau di organik saya belum belajar. Tetapi yang saya pakai organik adalah seperti antrakol, terus banyak sekali ya, saya lupa kalau diajak ngobrol dadakan. Jadi insektisida dan fungisida at least 2 minggu sekali harus kita berikan ke daun dan tanah. Oke. Jamurnya paling cepat. Trifasciata? Iya. Oke. Interesting. Itu padahal yang paling basic, paling sering dijual, dan kita kira tuh paling gampang sebenarnya. Iya. Tapi salah ya, bukan ya? Tapi salah. Cuma kalau saya lihat banyak korban, ya banyak korbannya. Kenapa 2 minggu sebulan kok mati? Kenapa ini begini? Nah, kita kasih tahu jangan banyak air, Bu. Trifas itu 1 bulan tidak disiram pun dia tetap hidup. Tetapi beda. Tanaman yang dirawat itu kan akan mengeluarkan aura yang cantik. Betul. Tetapi kalau tidak dirawat kadang kering, kecil, kurus, tidak perform. Itu saja bedanya. Ini yang saya hadirkan yang berbunga 3 jenis. Ya. Ini juga hybrid, tapi saya minta maaf namanya saya tidak ingat. Ini juga sebenarnya hybrid. Ini hybrid, semua hybrid. Oke. Tapi ini hybrid namanya Eleanor. Yang ini? By Pepito dari Filipina. Oke. Dan beliau penyilang ini sudah meninggalkan kita, sudah kembali ya kepada Tuhan.
Kalau ini saya beli dari Wonosobo. Saya itu tipe orang yang suka warna yang ekstrim. Ya. Kalau saya suka silver, ada tanaman yang sebentar akan seperti mau ada warna black ya, daunnya black. Saya suka sekali, saya suka padu-padankan karena kontras begitu. Ya. Nah ini juga, ini daun selindris, ini sedang berbunga dan kalau bagi siapa yang suka menyilang itu tandanya orangnya suka begadang. Oke. Kenapa? Kalau jam 11 saja kita mulai 11 malam kita mulai menyilang, kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Karena kalau manusia barangkali butuh horny ya, mohon maaf ya. Tetapi di sini juga dia akan terangsang, dia akan keluar seperti madu di putih-putih bunga ini. Ini kalau siang udah tidak keluar putihnya ya. Nah, di putih seperti ini nih. Nah itu dia akan keluar kayak madu sehingga polen-polen ini bisa kita tempel. Kita ambil serbuknya, kita tempel. Dan nanti akan, nah saya mencoba, misalnya saya kepengen menyilang sama ini. Sekarang menurut Son mau yang kita ambil bunga ini ke sini. Ya. Bisa nggak? Bisa. Jadi belum tentu ya, tetapi bisa kita lakukan. Nah, di dalam penyilangan yang mana datang ke sini, berarti ini jadi mothernya. Betul, kayak aroid sama ya? Ya, sama, semua tanaman sama. Jadi mothernya biasanya anaknya akan 80%, 70%, lebih daripada 50% menyerupai mother. Oh, lebih mirip mamanya, dominan. Tetapi crossbandingnya dengan warna bisa dia masuk dari papanya, ayahnya, fathernya. Masuk 50%? Iya. Oke, tapi sifat karakter fisikalnya only 70-80%? Iya. Begitu juga kalau ini yang datang ke sini. Iya. Dia tetap seperti ini. Tetapi kadangkala itu yang hybrid ini betul-betul kita tidak, saya kira siapapun tidak bisa menentukan ya. Harus jadi begini nggak bisa. Jadi kalau ini datang ke sini, bentuk dari pohonnya tetap seperti ini. Dan bisa juga ada rada-rada flat. Ini kan termasuk flat leaf ya. Bukannya trifas, flat leaf. Jadi warnanya dia juga bisa masuk ke sini. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan penting. Setiap bunga ada kelaminnya atau dia dua-duanya? Jadi gini, pohon itu pasti ada yang disebut putik sari. Putik sari itu adalah tempat bentuk cairan untuk dia. Jadi walaupun kita tidak bisa menyilang, semut atau kupu-kupu atau binatang apapun yang hinggap ke polen, ke tepung sari ada, ya. Tinggap situ, dia mampir ke putik sari yang satu tadi. Karena putik sari itu kan manis rasanya, karena keluar madu. Nah itu dia singgap, dia ambil dengan tanpa disengaja, tepung sari bunga ini sudah nempel dan akan menjadi biji. Nah kalau gitu, apakah dia bisa selting dari satu bunga ini? Bisa nggak dia jadi anak sendiri? Bisa. Bisa. Tapi dialami dia. Secara alam. Itu contoh saya tuh. Tidak saya diamkan aja karena saya nggak ada waktu. Sekarang dia jadi hanya satu biji. Bunganya seperti ini juga. Tapi yang jadi hanya satu. Tapi kalau by hand bisa banyak. By hand ribuan. Itu makanya kadang-kadang kita juga harus punya strategi pasar. Ini yang belum kita bisa membantu para industri Sansevieria, membantu bagaimana strategi pemasaran, bagaimana strategi kita menahan dulu. Karena untuk mendapatkan hasil anak-anaknya ini menjadi pohon yang bagus, itu nunggunya lama. Seleksi juga ya, karena ada ribuan tuh nggak tentu semuanya. Dan dia jadi anak itu menunggu kira-kira 1 tahun.
Nah kalau dia mau small, Ya. mungkin ya setahun sebulan lah. Ya. Tetapi kalau dia mau sedikit agak besar, Ya. itu tambah lagi 3 bulan, 4 bulan. I Tapi kalau dia sudah mau madya, remaja, itu hampir 2 tahun. Interesting. Jadi gini, jadi per bunga ini dia tuh bakal ada male and female sebenarnya kan. Sebenarnya. Nah, dan kalau ada good question. Mereka berapa sering berbunga sebenarnya? Karena kita sebenarnya nggak banyak yang nggak surprise ya ternyata bunganya tuh Di Sansevieria, tapi jangan lupa ya, mungkin karena kita iklim memang tidak begitu baik, tidak terlalu seperti dulu tahu musim hujan, musim panas. Sekarang tuh kan musim panas kapan, musim hujan kapan ya. Ya. Sehingga kalau musim panas itu rata-rata berbunga. Ah, suka panas justru. Ya pasti, karena mereka ini jadi kalau musim hujan nggak ada yang mau berbunga, Oke. condong ke busuk. Menarik. Oke, tapi bisa seumur hidup dia berbunganya bisa lebih dari sekali nggak satu tanaman? Kalau dia berbunga ini, menurut yang saya pelajari dari kawan-kawan, Ya. dia hanya sekali berbunga. Oh ya kayak bromelia juga sama, sekali Ya. berbunga, tapi dia ntar keluar anakan habis itu. Iya. Oh menarik gitu, aku baru tahu. Interesting. Jadi dia akan berbunga dengan pohon-pohon yang lain. Iya, jadi dia sebenarnya tapi setiap jenis maturity-nya beda-beda ya waktunya ya. Oh iya. Tapi puluhan tahun ada nggak ya misalnya? Sampai dari baby sampai berbunga. Puluhan tahun rata-rata. Saya rata-rata tanaman saya itu dari baby sampai berbunga sampai beranak. Tapi puluhan tahun waktunya. Enggak sampai. Ada yang bisa lebih cepat itu 10-15 ya. tahun lah paling tinggi. Oke. Again variable dari growing condition kayak gimana, apa lingkungannya, cara rawatnya dan jenisnya juga Iya, beda-beda. iya, iya. Oke. Itu prinsip itu di tanaman itu memang harus aturannya ya, aturan baku. Betul. Sudah itu kalau dia sudah tua juga, dia sudah tidak performnya sudah tidak bagus, tapi tetap kita rawat. Beranaknya pun sudah mulai jarang. Oh, kalau udah tua. Ya, Sama kayak manusia. Exactly. sama. Oke. Indah. Terus juga sebenarnya salah satu cara banyakin Sansevieria yaitu bayi ini dia keluar anak sendiri ya kadang ya. Keluar anak sendiri, stek daun, Ya. atau istilah anak-anak muda sekarang di tubeless. Bukan hanya ban mobil yang di tubeless. You know tubeless? Iya, kalau ban mobil kita bocor kan pakai tubeless Iya. dari. Nah, di Sansevieria pun terkenal dengan tubeless. Gimana cara bikin Iya gitu. bunuh atas? Iya, dia ambil satu paku atau lidi, Iya. dibuang atasnya, Mata tunas apa pucuknya. apical budnya itu tusuk. sama kayak bromelia sebenarnya. Sama. Menarik. Saya kira tanaman-tanaman ini kalau kita sudah geluti, rata-rata sama. Oke. Iya ya, sifatnya sama. Dan tadi mungkin kita harus bahas ya, sebenarnya Sansevieria adalah udah direclassify ke Dracaena. Banyak orang yang panggil Ya. sebenarnya dia adalah genus Dracaena. Bunga Dracaena mirip sama dia sebenarnya. Saya belum pernah berbunga tuh. Iya, tapi kayaknya mestinya by itu Iya. by law of Iya, nature. kalau mestinya- saya itu suka bermain warna. Oke. Jadi saya pikir Sansevieria ketahuan warnanya begini. Iya. Nah, untuk menghidupkan satu tempat spot itu saya campurkan dengan Dracaena atau saya campurkan dengan Kaktus ya, sikas, kaktus. Jadi untuk sekedar melihat mainkan warna. Saya memainkan warna. And texture juga ya, karena ada yang Iya. kan tajam-tajam, terus mungkin kadang-kadang ada pakai leaf yang agak rare atau shape-nya agak Iya. beda ya, biar gardennya sedikit. Nah, tapi kan kalau pasar ibu-ibu yang dilihat kan yang saya sebut tadi, komposisi warnanya. Memang dia paling hobi warna merah. Ya. Sedangkan Sansevieria nggak ada bunga. Berbunga entah 5 tahun sekali, entah kapan. Ya. Suka dia, kita nggak bisa. Tetapi sebenarnya ada obat dirangsang. Kita perangsang fosfornya yang tinggi. Ya. Itu bisa berbunga. Cuma saya nggak mau. Saya nature, alami aja. alami aja. Iya. Coba kita lihat nih dari atasnya. Terus abis ini kita bisa lihat ya sebenarnya koleksi ibu ini cakep banget nih kalau lihat dari atas. Iya. Keren.
Coba ini sebenarnya kalau dialami ada binatang yang terbang-terbang. Oh, itu mereka tambah lihatnya, cantik. mereka lihat dunianya beda sama mata kita. Karena kita kalau lihat Sansevieria kan lihatnya kayak gini kan dari samping doang. Iya, benar. Jadi Sansevieria harus benar-benar dinikmatin dengan pelan-pelan nih, ada banyak detail yang, dan juga ini kalau di daunnya juga ada kerut-kerutnya. Sebenarnya cakep nih Sansevieria, underrated. Moga-moga ini banyak yang bisa pakai indoor kuat, landscaping kuat. Kalau mau koleksi juga oke. Gitu. Ini namanya jenis kirki. Kirki Oke. itu, kirki ini tanaman yang flat leaf, tetapi dia mau kawin sesama dia sebenarnya, lebih cepat. Oh, enggak. Tapi sebenarnya bisa sama yang lain juga jenis terapi. Ya, saya sewaktu mengadakan pelatihan kepada kawan-kawan, waktu saya pengenalan Sansevieria, Ya. saya mengajak akademisi dan praktisi yang saya panggil itu Bapak almarhum Felix Fajar. Beliau sudah mendapatkan medal dari Belanda. Oke. Masalah untuk penyilangan. Ya. Nah, jadi dia mengatakan, saya tidak lulus Oma mencoba menyilang kirki dengan yang lain. Oh. Berkali-kali terus saya coba. Tetapi saya coba antara kirki dengan kirki itu bisa jadi. Tapi hasil bentuk daun ya balik lagi ya seperti itu, seperti ini. Yang kita inginkan itu menemukan bentuk yang baru, bentuk yang cantik gitu. Nah, kan harus di-match sama dengan orang kan. Iya, iya. Kalau saya biasa-biasa aja, saya akan cari sosok suami yang besar tinggi, yang cakep menurut saya. Alhasil punya anak ya ngebaikin keturunan lah gitu. Betul. Ya tanaman juga enggak jauh. Iya. Hah? Iya. Menarik. Dan ini kirki sebenarnya dia ada varian yang coklat ya. Ada di atas ada. Iya, nanti kita lihat. Ada kalau ada yang silver putih juga, kalian pernah lihat? Kalau Gitu, mungkin. sebenarnya ini kan Eleanor ini dia sininya agak pink. Ininya pink dia. Samping bawahnya ya? Iya. Iya. Menarik. Yang putih saya punya rasanya ada. Kalau belum laku. Iya. Sebentar kita lihat koleksi yang di atas sambil kita tour. Kayaknya ini bakal pecah jadi 2 episode nih. Tadi udah bahasnya banyak sekali. Karena ini rekamnya udah 20 menit ya. Iya. Jadi kalau ini emang dipecah 2 episode, silahkan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke. Tapi kita ada banyak yang mau dikasih lihat. Ya. Iya.